Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nerva Jantirama dari kampus Politeknik Visi Impusara, jurusan akuntansi semester 2. Di sini saya akan meresum beberapa materi mata kuliah bahasa Indonesia yang telah saya pelajari. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu keterampilan menulis, keterampilan membaca, keterampilan menyimak, dan keterampilan berbicara. Simak baik-baik ya. Oke, materi pertama, keterampilan menulis. Keterampilan menulis adalah kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain dengan melalui bahasa tulis. Berdasarkan isi dan sifatnya, tulisan terdiri dari pertama, paragraf narasi, yaitu paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian sehingga pembaca seolah-olah mengalami sendiri kejadian yang diceritakan. Kedua, paragraf deskripsi, yaitu paragraf yang menggambarkan objek sedemikian rupa sehingga pembaca merasa melihat sendiri objek yang digambarkan. Ketiga, paragraf eksposisi, paragraf yang memaparkan pengetahuan atau informasi dengan tujuan agar pembaca mendapatkan informasi dan pengetahuan sejelas-jelasnya dengan dikemukakan data-data dan fakta untuk memperjelas pemaparannya. Keempat, paragraf argumentasi, paragraf yang membuktikan suatu kebenaran sehingga pembaca meyakini kebenaran yang diceritakan penulis. Kelima, paragraf persuasi, yaitu paragraf yang bermaksud membujuk pembaca agar mau berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Adapun manfaat keterampilan menulis, yaitu pertama, memperluas dan meningkatkan pertumbuhan kosakata. Kedua, meningkatkan kelancaran tulis menulis dan menyusun kalimat. Ketiga, meningkatkan kemampuan untuk pengaturan dan pengorganisasian. Dan keempat, mendorong calon penulis terbiasa mengembangkan suatu gaya penulisan pribadi dan terbiasa mencari pengorganisasian yang sesuai dengan gagasannya sendiri. Dalam keterampilan menulis terdapat tahap-tahap penulisan, yaitu pertama, tahap prapenulisan. Prapenulisan atau pra-penulis adalah tahap persiapan. Hal-hal yang dilakukan pada tahap ini adalah memilih topik, mempertimbangkan tujuan, bentuk, membaca, mengidentifikasi, dan menyusun ide-ide. Yang kedua, tahap pembuatan draft. Pada tahap pembuatan draft ini, yaitu untuk mengekspresikan ide-ide ke dalam tulisan kasar. Ketiga, tahap revisi. Pada tahap ini, kita memperbaiki ide-ide dalam karangan dengan membaca ulang seluruh draft, sharing atau berbagi pengalaman tentang draft kasar karangan dengan teman, dan mengubah atau merevisi tulisan dengan memperhatikan reaksi, komentar, atau masukan yang ada. Keempat, tahap menyunting. Fokus dari tahap ini adalah mengadakan perubahan-perubahan aspek mekanik karangan, yaitu memperbaiki karangan dengan memperhatikan aspek kebahasaan atau kesalahan mekanik yang lain. Kelima, tahap publikasi. Tahap akhir proses menulis ialah mempublikasikan hasil tulisan dalam bentuk buku, jurnal, laporan, atau tulisan lainnya. Materi kedua yaitu keterampilan membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan dan digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media tulisan. Keterampilan membaca dapat dikembangkan secara tersendiri, terpisah dari keterampilan menyimak dan berbicara. Adapun jenis-jenis membaca, yaitu pertama, membaca nyaring dan membaca dalam hati merupakan proses mengkomunikasikan isi bacaan kepada orang lain. Tujuan akhir yang diharapkan dari membaca nyaring adalah kefasihan, mampu menggunakan ucapan yang tepat, membaca dengan jelas, dan tidak terbata-bata. Yang kedua, membaca ekstensif merupakan membaca yang dilakukan secara luas. Pada mahasiswa diberikan kebebasan dan keleluasaan dalam hal memiliki baik jenis maupun lingkup bahan-bahan bacaan yang dibacanya. Yang ketiga, membaca intensif merupakan program kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama. Dalam membaca ini, para mahasiswa hanya membaca satu atau beberapa pilihan dari bahan bacaan yang ada. Keempat, membaca literal, kritis, dan kreatif. Membaca literal ini merupakan kegiatan membaca sebatas mengenal dan menangkap arti yang tertera secara tersurat. Artinya, membaca hanya berusaha menangkap informasi yang terletak secara literal dalam bacaan dan tidak berusaha menangkap makna yang lebih dalam lagi, yakni makna yang tersirat.
Dan membaca kreatif merupakan proses membaca untuk mendapatkan nilai tambah dari pengetahuan baru yang terdapat dalam bacaan lewat jalan mengidentifikasi ide-ide yang menonjol atau mengkombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah didapatkan. Selanjutnya, keterampilan menyimak. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang tidak disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Menyimak juga melibatkan penglihatan, penghayatan, ingatan, pengertian, bahkan situasi yang menyertai bunyi bahasa yang disimak pun harus diperhitungkan dalam menentukan maknanya. Adapun tujuan menyimak yaitu untuk belajar, menikmati, mengevaluasi, mengapresiasi, mengkomunikasikan ide-ide, membedakan bunyi-bunyi, memecahkan masalah, dan meyakinkan. Berdasarkan cara penyimakan, jenis-jenis menyimak ada dua, yaitu pertama, menyimak intensif adalah kegiatan menyimak dengan penuh perhatian, ketentuan, dan ketelitian sehingga penyimak memahami secara mendalam. Kedua, menyimak ekstensif adalah proses menyimak yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Materi berikutnya yaitu keterampilan berbicara. Berbicara merupakan ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dalam bentuk bunyi, bahasa, atau kata-kata. Berbicara memerlukan keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, membaca, dan menulis, seperti yang telah saya bahas sebelumnya. Berbicara merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, neurologis, sistematik, dan linguistik. Faktor yang mempengaruhi keterampilan berbahasa yaitu pelafalan, intonasi, pilihan kata, struktur kata, kalimat, sistematika pembicaraan, isi pembicaraan, cara memulai dan mengakhiri pembicaraan, dan juga penampilan. Dalam keterampilan berbicara ada dua macam. Yang pertama, diskrit, yaitu terpisah atau tersendiri. Yang kedua, integratif, yaitu keterampilan berbahasa berhubungan dengan keterampilan menyimak, membaca, dan menulis. Oke teman-teman, itulah pembahasan materi yang telah saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan bisa kalian pahami ya. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yoma Hatimah PD. Jika teman-teman ada pertanyaan, kalian bisa cek di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.